Ya untung juga aku nggak kenalan sama kamu. Kalau sampai aku kenalan sama kamu, terus aku nikah sama kamu, pastinya kamu nggak bisa kerja kan? Kasian banget sih lo. Cewek kurang ajar. Halo Pak Randy, gimana kabar? Ya, syukurlah kalau baik, saya juga baik. Mau nanya nih, gimana batu bara saya yang di sana? Lancar gak? Ya, baguslah kalau kayak gitu. Ya namanya usaha kan pasti naik turun Pak Randy. Ya, di sini saya juga usaha tebu. Ya lumayan lah. Gimana? Gimana? Oh, ya udah, yang penting dijalanin aja Pak Randy. Iya, namanya rezeki kan pasti kadang di atas, kadang di bawah. Kita harus bersyukur. Iya Pak Randy, saya titip batu bara saya ya. Saya percaya sama Pak Randy. Baik Pak, makasih banyak. Ya udah Pak. Iya ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya hari ini pekerjaan rumah aku udah selesai semua, jadi lumayan bisa nyantai. Yufi, Iya kak. Yuf, Apaan kak? kamu sudah masak nggak sih? Udah. Kok nggak disiapin buat aku? Ya apa susahnya sih kak? Ambil sendiri. Bukannya udah semuanya udah siap ya? Kamu tahu kan kalau aku hari ini mau pergi ke kampus. Kak, ini kan masih pagi. Apa susahnya sih kakak ambil sendiri? Bukannya semuanya lauk udah siap ya? Kamu tuh ya, Cuma tinggal ambil piring doang. kan kamu tahu sendiri, aku tuh nggak bisa. Ya makanya dicoba kak biar bisa. Mau sampai kapan sih kakak kayak gini terus? Semoga aja Permisi, Mas. sana lancar. Jadi Lagi santai ya? santai Dik. Iya mas. Tujuan saya ke sini, saya pengen memberi tahu sama Mas Agung tentang isi surat ini mas. Surat apa nih? Mas Agung bisa baca sendiri. Surat wasiat dari Bapak. Tapi Bapak kok nggak pernah cerita ya? Beliau yang bikin surat ini mas, di waktu Mas Agung masih kecil. Masih ya, saya mau dijodohkan sama orang nggak kenal. Sudahlah, Saya nggak tahu juga orangnya kayak apa. Mas Agung itu lebih baik nurut apa kata wasiat ini. Kan Soalnya aku nggak mau nurut. Cuma kan nggak masuk akal. Aku mau dijodohkan sama cewek yang nggak aku kenal. gini loh Mas Agung, Kayak masih kecil aja. orang tua dari cewek yang mau dijodohkan sama Mas Agung sama almarhum Pak Ridwan, orang tuanya Mas Agung itu, beliau itu bersahabatan mas. Mereka berdua bukan cuma bersahabat dalam dunia bisnis, tapi mereka berdua sudah kayak saudara Mas Agung. Andika, aku ini bukan anak kecil lagi. Iya mas, Yang saya perlu juga tahu kok. Mas Agung pokoknya sekarang percaya deh sama saya. Soalnya beliau, almarhum Pak Ridwan, gak mungkin salah pilih orang loh mas untuk perjodohan ini. Pasti orang yang mau dijodohkan sama Mas Agung itu orangnya adalah yang terbaik pilihan Pak Ridwan. Jadi saya mohon Mas Agung untuk tidak menolak perjodohan ini mas. Dika, terbaik buat Bapak belum tentu terbaik buat aku. Aku nggak kenal, gimana aku mau nikah sama dia gitu loh. Gimana ke depannya nanti? Gini loh mas, seandainya Mas Agung menolak perjodohan ini, berarti, mohon maaf nih mas, saya harus mencoret nama Mas Agung dalam ahli waris ini. Soalnya itu semua sudah keputusan dari Pak Ridwan. Gak bisa gitu dong Dik. Masa gara-gara hal kayak gini kamu mau coret ahli waris? Bapak ini aneh-aneh aja ya. Kayak anak kecil aja tuh. Ya udah Mas Agung, jadi keputusannya Mas Agung ini gimana? Saya mau keputusan ini secepatnya. Saya mau keputusan ini sekarang juga. Kalau seandainya Mas Agung menolak, tetap menolak perjodohan ini, sekarang juga saya akan langsung
pulang dan urus wasiat rumah ini. Sudah. Semua hartanya Mas Agung ini akan saya alihkan ke yayasan yatim piatu, Mas. Iya dah. Aku mau. Ya udah Mas Agung. Kalau memang Mas Agung mau dengan perjodohan ini, saya akan antar surat ini ke rumahnya Pak Rudi. Iya. Aku yakin kok pilihan Bapak itu yang terbaik. Tapi Dik, kan aku udah sekian lama dekat sama cewek. Tapi kebanyakan dari mereka tuh hanya mandang hartaku aja. Kamu punya ide nggak? Gimana caranya supaya dia tuh tulus sayang sama aku? Nggak memandang apa yang aku punya. Iya juga sih Mas. Saya juga mengerti kok apa yang dimaksud sama Mas Agung. Ya udah gini aja. Yang penting Mas Agung itu mau dengan perjodohan ini dan tidak mengecewakan almarhum ayahnya Mas Agung sendiri. Masalah Mas Agung itu tahu karakternya cewek itu, nanti aku pikirkan Mas. Kalau sudah saya menemukan cara, saya akan langsung kabari Mas Agung. Ya udah Dik, aku percaya sama kamu. Ya udah, saya langsung pamit ya mengantarkan surat ini. Mari. Permisi. Duh, mana tugas banyak banget lagi dari kampus. Susah banget buat ngerjainnya. Yuf, kamu bisa kan ngerjain tugas-tugas aku? Kak, sebanyak ini? Iya, kenapa? Kamu nggak mau? Kenapa harus aku sih Kak yang ngerjain? Bukannya yang kuliah itu kakak ya? Ya karena aku nggak tahu ngerjainnya. Kamu kan tahu. Kak, benar aku nggak kuliah loh. Yang dengerin pembelajarnya tiap hari kan kakak. Kenapa harus aku Kak? Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Itu urusan kamu. Pokoknya kamu harus selesaikan tugas-tugas aku dalam waktu dekat ini ya. Kalau salah gimana? Kalau sampai salah, kamu tahu sendiri akibatnya seperti apa. Pokoknya kamu harus kerjain tugas-tugas aku dengan benar. Kan sudah ada contohnya. Gimana sih? Ada apa sih kalian berdua kok ribut-ribut? Ada apa, Rum? Ini ya, Yufi nggak mau ngerjain tugas-tugas aku. Arumi, ini kan tugas kamu. Kenapa harus Yufi yang ngerjakan? Gimana sih kamu kuliah? Ya emang salah kalau aku nyuruh Yufi. Ya karena Arumi nggak tahu ya cara ngerjainnya. Gak tahu. Rum, seharusnya kamu tuh belajar dan berusaha untuk bisa. Udah ya nggak apa-apa ya. Biar nanti Yufi coba kerjain Nah aja. gitu dong. Tapi Udah, awas Yuf, ya kalau sampai kasih salah. sama kakaknya kamu. Apaan sih ayah kok membela Yufi? Kamu harus bertanggung jawab atas tugas kamu sendiri, Rum. Apaan sih ayah nggak asik banget jadi orang. Udah ya nggak apa-apa. Kan Yufi udah bilang. Biar nanti Yufi coba kerjain. Ya kalau Yufi. salah Yufi nggak tahu. Kamu nggak usah mau. Kalau kakak kamu minta untuk kamu yang ngerjain. Ya gimana ya? Dia belajar sendiri. Udah ngebentak-bentak duluan kan daripada dia ngomel-ngomel. Udah, mulai detik ini, kamu nggak usah ngikut apa kata kakak kamu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak, perlu sama siapa ya? dengan Pak Rudi sendiri kan? Iya, saya sendiri Pak Rudi. Ini Pak, saya kesini pengen mengantarkan surat ini Pak. Surat. Kalau boleh tahu, ini surat dari siapa ya? Sebelum almarhum Pak Ridwan meninggal, beliau menitipkan sama saya Pak, suruh mengantarkan surat ini sama Pak Rudi. Oh, dari almarhum Pak Ridwan. Iya Pak. Terima kasih ya, Naya. Baik Pak, kalau gitu saya langsung pamit pulang Pak. Masuk dulu, Nak. Mari, Oh ya. silakan duduk. Nak. Maaf ya, Nak. Saya mau baca suratnya dulu. Baik Pak. Iya. Saya sudah tahu apa isi surat ini. Saya pernah berjanji sama almarhum Pak Ridwan. Kalau anak saya sudah besar, saya akan jodohkan sama anaknya Pak Ridwan. Tetapi saya dengar kabar kalau anaknya Pak Ridwan ada di luar kota. Apakah anaknya Pak Ridwan sekarang sudah ada di sini? Iya Pak, anaknya Pak Ridwan sekarang sudah pulang dari luar kota Pak. Dan ada satu hal yang pengen saya ceritakan sama Pak Rudi. Tapi
ada hal baiknya sebelum saya cerita, lebih baik ada anaknya Pak Rudi di sini, Pak. Cerita tentang anaknya Pak Ridwan. Iya, Pak. Anaknya Pak Ridwan yang mau dijodohkan sama Pak Rudi. Tapi saya punya 2 anak, Nak. Yang satu anak kandung saya sendiri, dan yang satunya anak angkat. Terus kira-kira yang mau dijodohkan sama anaknya Pak Ridwan siapa dong, Pak? Memang anak kandung Bapak sendiri. Sebentar ya, Bapak panggil. Iya, Pak. Arumi. Rum. Iya, Nak. ya. Itu ada tamu ingin bicara sama kamu. Siapa ya? Udah, lebih baik kita ke sana. Sini, Nak. Oh, jadi ini anaknya Pak Rudi yang mau dijodohkan sama anaknya Pak Ridwan. Dijodohkan? Iya. Maksud ayah? Iya, Rum. Jadi gini, Pak, biar semuanya jelas, mumpung ada anaknya Pak Rudi di sini. Jadi sekarang anaknya Pak Ridwan itu keadaannya agak seperti yang Bapak tahu. Maksudnya? Anaknya Pak Ridwan di waktu tinggal di luar kota, dia itu mengalami kecelakaan, Pak, dan sekarang kondisinya mengalami kelumpuhan, Pak. Apa itu semua benar, Nak? Semua itu benar loh, Pak. Ya, Arumi nggak mau ya dijodohkan dengan orang lumpuh. Jaga ucapanmu ya, Rum. Lah, kan emang bener kan ya? Arumi tuh nggak mau ya. Lagi pula kenapa harus Arumi sih? Kenapa nggak Yufi aja? Lantas, gimana lagi, Rum? Dulu, ayah sudah ada kesepakatan sama Pak Ridwan. Ini semua demi keluarga kita, Rum. Ya, apa kata tetangga nantinya kalau Arumi mempunyai suami yang lumpuh? Tapi, Rum, ayah terlanjur berjanji sama Pak Ridwan. Dan ayah gak mau mengingkarinya, Rum. Kenapa nggak si anak pungut itu aja sih ya? Kenapa harus Arumi? Rum, kan kamu, Nak, anaknya ayah, bukan si Yufi. Kamu tahu sendiri kan, Yufi cuma anak angkat. Ya, pokoknya Arumi nggak mau ya. Rum, apakah kamu benar nggak mau? Ya iyalah ya. Rum, ini semua demi masa depan kamu, Nak. Masa depan? Masa depannya seperti apa ya kalau Arumi mempunyai suami yang lumpuh? Ini yang terbaik buat kamu, Rum. Terbaik? Enggak ya, Arumi tuh nggak mau ya. Rum, ayah nggak bakalan salah memilih calon suami kamu. Baiklah, kalau memang kamu nggak mau, kamu panggil Yufi. Yufi, Iya, Kak. pokoknya kamu harus mau ya dijodohkan. Mau apa? Pokoknya kamu harus nurut apa kata aku. Kak, Pokoknya Mas, kamu harus bilang iya sama ayah. Ayo. Kak tunggu dulu dong, Kak. Terus gimana, Pak? Barusan saya dengar sendiri loh kalau anaknya Pak Rudi itu tidak mau menerima perjodohan ini. Tenang dulu, Nak. Anak saya kan ada 2. Saya pastikan kalau Yufi nurut apa perkataan saya. Ya udah kalau gitu semuanya saya serahkan sama Pak Rudi sendiri. Baiklah, Nak. Nah, ini dia orang yang mau dijodohkan dengan laki-laki lumpuh itu. Oh, jadi ini anaknya Pak Rudi juga. Iya, ini anak saya yang nomor 2. Yuf, daripada kamu cuma jadi beban di keluarga ini, mending kamu nikah aja. Kak, aku tuh nggak pernah siap buat nikah, Kak. Ya aku nggak peduli, pokoknya kamu harus nikah sama laki-laki lumpuh itu. Apa? Laki-laki lumpuh? Iya. Ayah, coba dong ayah jelasin sama Yufi maksudnya ini gimana sih ya? Yufi, ayah dulu pernah berjanji sama almarhum Pak Ridwan kalau ayah bakalan menjodohkan anak ayah sama anaknya Pak Ridwan. Tapi kan masih ada Kak Rumi ya. Yuf, kamu tuh cocok sama laki-laki lumpuh itu. Kamu kan cuma anak pungut dan dia laki-laki yang lumpuh. Kamu tuh sama. Kamu itu tenang aja. Meskipun anaknya Pak Ridwan itu lumpuh, pasti kehidupannya kamu itu akan terjamin. Kamu gak akan kurang apapun di sana. Mas, bukan kayak gitu. Maksud saya tuh masih belum siap buat menikah. Kalau masalah fisik mas, saya
udah nggak peduli sebenarnya, cuman ya balik lagi, masih ada kakak saya kan. Terus ini gimana Pak? Saya nggak mau loh mengecewakan almarhum Pak Ridwan. Saya sudah berjanji sama beliau sebelum Pak Ridwan meninggal. Saya sudah berjanji sama beliau kalau perjodohan ini tidak boleh gagal Pak. Yuf, sudah waktunya kamu harus balas budi ke keluarga ini. Kalau nggak karena papa yang nolongin kamu, kamu sudah jadi gelandangan dari dulu. Yufi, cuman kamu yang bisa nak. Ya kenapa harus Yufi ya? Ini semua demi keluarga kita dan juga demi masa depan kamu. Kamu harus mau ya. Sudahlah, seandainya kamu itu mau menerima perjodohan ini, percayalah sama saya, kamu tuh gak akan kecewa. Ya udah ya, kalau memang ini yang terbaik buat Yufi dan yang terbaik buat keluarga ini, juga Ayah nganggapnya ini sebagai balas budi kan. Yufi mau kok ya. Nah, gitu dong dari tadi. Makasih nak ya, udah mau menerima perjodohan ini. Iya udah Pak, kalau gitu saya langsung pamit aja Pak. Semua masalahnya kan sudah clear bahwa anaknya Pak Rudi yang ini mau menerima perjodohan ini Pak. Iya. Saya tunggu kabar selanjutnya Pak. Iya, insya Allah saya secepatnya untuk mengabarinya. Baik Pak, permisi ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih anak Ivi, kamu telah membantu keluarga ini sehingga saya nggak malu sama Pak Ridwan. Oh iya Kak, kalau tadi Ayah bilang juga Mas yang tadi bilang ini semua yang terbaik buat keluarga ini, kenapa nggak Kakak aja? Kamu pikir aku mau nikah sama laki-laki lumpuh? Hah? Ya terus kenapa harus aku sih Kak? Kamu tuh jadi orang nggak tahu balas budi ya? Kamu hidup seperti ini sudah untung daripada kamu jadi pemulung di luar sana. Kamu mau? Udah Rum, kamu nggak usah bentak-bentak di kamu. Kenapa sih ayah selalu membela Yufi? Rum, bukannya ayah pun membela Yufi, Ya terus? Udah ya, tapi omongannya kamu keterlaluan. udah ya. Yufi kan udah mau nerima. Kakak, Maafkan kakak kamu ya nak. nggak apa-apa Kamu kok ya. yang sabar ya. Ya udah Yufi mau lanjut pekerjaan dapur dulu ya. Soalnya masih banyak. Permisi ya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tolong beri hamba petunjuk ya Allah. Jika perjodohan ini memang yang terbaik untuk hamba, maka tunjukkanlah ya Allah. Dan jika bukan, maka berilah hamba juga petunjuk. Ya Allah, hamba sangat butuh bantuan Engkau ya Allah. Hamba tidak tahu ini ujian atau keberkahan untuk hamba, tapi hamba mohon ya Allah, lindungilah hamba selalu ya Allah. Hamba tidak pernah meminta untuk tidak diberi ujian, tapi hamba cuma meminta berikan hamba pundak yang kuat untuk menerima setiap ujian Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Di sini rumahnya ya. Ya ayah bakal jodohkan dengan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ya. Nah, Agung, Siapa ya? saya Pak Rudi. Oh, Pak Rudi, temannya Bapak. Ini anak bapak. Gimana keadaannya Mas Agung? Ya, gini-gini aja Pak. Udah berobat sana sini tapi masih belum sembuh. Sudah berapa lama Nak Agung seperti ini? Lumayan lama Pak. Ini anak Bapak ya? Iya, ini anak bapak. Yang mau dijodohkan sama saya. Bener Nak Agung. Aku pengen nanya sama kamu. Nanya apa? Kamu benar siap nikah sama aku? Kamu lihat kondisiku sekarang kayak gimana? Kakiku nih nggak tahu bisa sembuh apa enggak. Kamu pikir dulu deh. Nggak apa-apa kok. Aku siap buat nikah sama kamu. Tapi sebelumnya aku juga mau nanya sama kamu. Apa kamu bisa nerima aku dengan kondisi aku yang kayak gini? Emangnya kenapa kondisi kamu? Ya nggak apa-apa. Kamu kan anak orang kaya. Masa ya kamu mau sama aku? Kaya tapi cacat buat apa? Nggak masalah kok. Nanti itu kan bisa
diobatin. Kan sudah aku bilang, aku bertahun-tahun sudah berobat nggak sembuh-sembuh. Ya siapa tahu nanti kita dapat jalan lain. Sekarang kamu berpikir dulu, masih ada waktu kok. Udah. Kenapa kalian berdua harus membahas seperti ini? Pak, nikah itu cuma sekali seumur hidup, Pak. Jadi jangan ada keterpaksaan di antara kita. Ayah, aku udah nggak punya waktu lagi buat mikir. Kalau memang kamu yang terbaik buat aku dan ini yang terbaik buat kita, kenapa enggak? Sekali lagi aku bilang, kamu masih ada waktu. Apa kamu yang ragu sama aku? Kamu kok mutar-balikan fakta sih? Iya, terus apa yang mau kamu raguin lagi kalau aku udah bilang kayak gitu sama kamu? Kamu masih nggak percaya sama aku? Kamu bisa buktiin Nih sendiri ya, aku kok. kasih tahu sama kamu ya. Sekarang aku udah lumpuh. Dan aku nggak punya apa-apa lagi. Dan aku nggak peduli soal itu. Kalau kata ayah aku itu yang terbaik, ya kenapa enggak? Kenapa enggak kita jalanin dulu aja? Kamu beneran? Pak, Iya, Nak. Bapak beneran izinkan saya nikah sama anak Bapak? Bapak udah berjanji sama orang tua kamu. Apapun yang terjadi, Bapak bakalan merestui hubungan kalian. Tapi keadaan saya kayak gini, Pak. Nah, Bapak nggak peduli kok. Ini semua demi perjanjian Bapak sama keluarga kamu. Tapi saya berharap semua ini gak ada keterpaksaan. Aku harap kamu juga kayak gitu ya. Aku mencari istri yang benar-benar tulus sayang sama aku. Gak memandang apapun yang aku punya. Semoga aku seperti itu ya. Semoga aku seperti apa yang kamu semogakan. Aku berharap kamu kayak gitu. Amin. Ya udah kalau gitu, minggu depan aku kesana ya. Boleh, Pak? Iya, Nak. Bapak sangat menunggu kedatangan Agung. Baik, Pak. Nah, kalau itu Bapak pamit dulu ya. Mari, Agung. Nggak mampir dulu, Pak. Udah. Bapak lagian masih mau ke tempat lain. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Aku pamit dulu ya. Iya. Ayo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya pekerjaan dapur semuanya udah beres. Jadi aku tinggal pamit sama ayah doang. Pokoknya sebelum aku berangkat ke kampus, aku harus dandan yang cantik supaya cowok-cowok kampus tuh tertarik sama aku. Siapa sih yang gak mau tertarik sama aku? Aku kan anaknya orang kaya. Ayah, Ya, yuk. hari ini Yufi boleh nggak minta izin buat ketemu sama calon suami Yufi? Memangnya untuk apa dia ngajak kamu ketemuan, Nak? Dan di mana tempatnya? Yufi juga nggak tahu ayah, soalnya dia ngedadak gitu tiba-tiba ngajak ketemu. Boleh kan ya? Iya, boleh, Nak. Tapi mau bicara tentang apa lagi, Nak? Kan kemarin baru aja udah ketemu. Ya, Yufi juga nggak tahu ya. Soalnya dia juga bilangnya mendadak sama Yufi. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu hati-hati ya, Nak ya. Iya ya, maafin kalau pulangnya rada telat ya. Soalnya Yufi nggak bawa motor. Yufi mau jalan kaki aja. Nggak apa-apa, Nak. Pamit ya ya. Ya. Assalamualaikum. jaga diri. Iya ya. Selain aku anaknya orang kaya, aku juga cantik. Devi! Kemana sih sarapan nggak dibuatin lagi? Yo! Yofi! Yof! Kemana sih? Ayah! Apa sih, Rum? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Nggak ada, Rum. Yufi keluar. Apa? Keluar ya? Keluar kemana sih? Ayah, keluar kemana sih? Ayah tahu nggak sih makanan Arumi masih belum disiapin. Arumi mau berangkat ke kampus ya. Kenapa sih? Kamu teriak-teriak terus. Kamu tahu, Yufi ingin ketemu sama calon suaminya. Hah? Calon suaminya yang pincang itu?
Iya, memangnya kenapa, Rum? Ya nggak apa-apa sih, bagus deh. Memangnya kamu ngapain sih? Kok cari Yufi? Arum itu lapar ya, mau makan. Kan yang nyiapin setiap hari tuh Yufi. Emangnya yang nggak kasihan? Rum, kamu harus belajar mandiri, nak. Kan ada Yufi ya. Udah, lebih baik kamu ke dapur, ambil makan sendiri. Yufi udah masak kok tadi. Ih, nggak perlu deh. Arum yang mau sarapan di luar aja. Rum. Gimana kalau kamu nggak ada Yufi, nggak bisa mandiri? Kamu punya mata nggak sih? Kamu? Kamu? Loh, cowok itu siapa ya? Kok aku nggak pernah kelihatan dia? Halo? Kok kamu di mana? Ini aku di lokasi. Permisi mas. Bentar, nanti aku turun balik. Kamu bukan orang sini ya? Bukan. Kenapa? Boleh kenalan nggak? Namaku Arumi. Nama kamu siapa? Apaan sih, nggak penting banget kamu. Tunggu sebentar. Halo? Kok aku dicuekin sih? Selim banget. Kamu bukannya yang Iya. dulu kita pernah ketemu? Kita pernah ketemu dulu. Kok kamu sekarang jadi seperti ini? Waktu dulu kita pernah ketemu tuh, aku kecelakaan. Makanya kamu tuh jadi cowok, jangan sok keren, jangan sok cool deh. Ya, aku memang nggak biasa kenalan sama cewek. Terus sekarang kamu jadi lumpuh seperti ini. Ya, kenapa emangnya? Berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain dong tanpa tongkat ini. Ya, nggak apa-apa. Kasihan banget sih jadi kamu. Sekarang pastinya nggak ada cewek-cewek satupun yang mau sama cowok lumpuh seperti kamu. Untung aja ya, dulu kita tuh nggak kenalan. Ya sama. Aku udah untung tahu watak kamu kayak gimana. Ya untung juga aku nggak kenalan sama kamu. Kalau sampai aku kenalan sama kamu, terus aku nikah sama kamu, pastinya kamu nggak bisa kerja kan? Nikah? Kamu bilang nikah? Kita aja nggak kenal. Kamu tuh ya, bukannya minta maaf, malah marah-marah. Aku harus minta maaf sama kamu. Kamu tuh jangan nggak pakai mata. Kamu tuh jangan nggak pakai mata juga. Apaan sih kok kamu nyalain aku? Emang jalan nenek moyang kamu apa? Udahlah, sana kamu pergi dari sini. Cewek nggak jelas kamu. Ih, sama aja kamu lu kita juga nggak pernah nggak kenalan. jelas. Jalan di tengah. Kasian banget sih lo. Cewek kurang ajar. Sialan dasar. Duh, cowok itu kemana ya? Aku udah capek banget dari tadi nungguin di sini. Apa dia ragu ya sama aku? Atau dia minder karena keadaannya kayak gitu? Udah lama banget juga aku nungguin di sini. Tapi dia kok nggak datang-datang ya? Sebenarnya dia serius nggak sih sama perjodohan ini? Hei, Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. udah lama ya? Kemana aja sih? Maaf, tadi jalannya agak jauh. Udah lama. Ya lumayan aku nungguin kamu. Tadi aku ngiranya kamu nggak bakal datang nemuin aku. Ya datang lah. Kan aku yang buat janji. Masa iya aku yang nggak datang? Nggak, siapa tahu kamu nggak mau sama perjodohan ini. Justru itu aku nanya kamu. Kamu beneran mau? Ya kenapa nggak kita jalani aja dulu? Pernikahan itu bukan buat coba-coba. Aku tahu kok. Bukannya dari awal aku udah bilang ya sama kamu, kalau aku emang beneran serius sama kamu. Semenjak ayah bilang kalau ini adalah yang terbaik, aku juga nurutin apa kata ayah kok. Tapi kamu tahu kan kondisiku sekarang kayak gimana? Bapakmu tuh tahu orang tua aku dulu kaya, tapi sekarang udah berubah. Ya, emangnya kenapa? Kalau memang itu perjanjiannya dari awal, terus kita sebagai anaknya ini bisa apa? Kecuali kita ngejalanin semuanya sama-sama. Aku cuma takut kamu kayak cewek-cewek yang dulu. Cewek-cewek yang pernah aku kenal. Ya, mereka hanya manfaatin hartaku aja. Ya, kamu jangan samain aku sama cewek yang lain dong. Ya, gimana mau nggak nyamain?
kenyataannya kayak gitu. Semoga aku tidak termasuk ya. Iya. Tapi Oh, aku iya. senang deh bisa jodoh sama kamu. Meskipun kita nggak kenal. Oh iya ya, kita masih belum kenalan. Oh iya, Agung. Masih. Agung ya? Oh iya Agung. Jujur ya, sebenarnya aku itu nggak pernah siap buat ngejalani hubungan yang lebih serius. Kita kan baru kenal. Itu susah buat aku nerima kamu. Iya, aku tahu kok. Apalagi kan kondisiku kayak gini. Aku nggak Cacat. mempermasalahkan kondisi kamu, Gung. Cewek mana emang sama aku? Gung, aku cuma minta sama kamu buat ngejalani hubungan ini. Ya udah, kita jalani dulu aja. Gimana? Kamu mau kan? Tapi kamu jangan marah ya sama aku. Aku kayak gini itu karena terpaksa. Ini semua tuntutan dari orang tua aku. Ya, ini sebagai balas budi aku sama mereka. Kamu nggak marah kan sama aku? Enggak kok. Aku Izin. nggak marah. Izinkan aku belajar mencintai kamu ya. Iya. Kamu anak yang berbakti ya. Jarang loh ada anak seperti kamu. Jangan pernah kecewakan orang tua kamu. Aku juga nggak akan ngecewain orang tua aku kok. Gung, sebelumnya aku mau pamit duluan ya. Kamu nggak apa-apa kan aku tinggal sendiri? Yang penting aku udah ngeyakinin kamu kalau aku bener-bener siap buat Iya, ya. ngejalanin ini semua. Iya. Ya, aku pamit dulu ya. Permisi. Devi. Makasih ya. Aku juga makasih. Maafin aku ya. Aku juga nggak pernah punya rasa sama kamu. Aku lakukan ini karena terpaksa. Gara-gara warisan orang tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agung? Pak Rudi. Ya Dika. Gimana Pak? Apa Yufi sudah siap Pak? Iya, Yufi udah siap. Bentar dulu. Kamu udah sembuh? Ceritanya panjang Pak. Nanti saya bisa jelaskan di sana Pak. Iya, Pak. Untuk saat ini sementara kita itu fokus dengan pernikahan mereka berdua Pak. Bentar ya, saya panggil Yufi dulu. Yufi, Yu. Iya ya. Ini ada tamu. Yufi, Kamu udah sembuh? ceritanya panjang. Ya udah, kamu jelasin sekarang sama aku. Apa sebenarnya alasan kamu kayak gini sama aku? Ini sebenarnya idenya nih, Dika. Mas, maksudnya apaan sih mas? Ya Yuf, Pak Rudi. Sebelumnya saya mau minta maaf sama kalian, terutama untuk Pak Rudi. Semua ini memang ide saya Pak. Agung cerita sama saya Pak, kalau selama ini cewek-cewek yang pernah dekat sama Agung itu semua semata-mata karena Agung anaknya orang kaya Pak. Makanya saya lakukan ide ini Pak. Memangnya nggak percaya sama keluarga saya dan juga sama anak saya. Bukan Banyak gitu, itu, Pak. Saya cuman was-was aja dan saya tidak mau mengecewakan almarhum orang tuanya Agung. Makanya saya itu punya ide untuk mengetes calon istrinya Agung Pak. Iya Pak, itu benar. Ya, nggak apa-apa. Kamu gak kecewa kan? Memang kalian belum yakin. Kamu gak kecewa kan? Nggak tahu deh. Tuh kan? Aku udah jujur loh. Iya. Oh ya, satu hal lagi. Sebenarnya waktu kita ketemu itu aku nggak punya perasaan apa-apa sama kamu. Tapi sekarang aku udah punya perasaan sama kamu. Aku sadar kalau kamu tuh cewek yang baik. Dan aku juga jujur. Aku lakuin pernikahan ini karena terpaksa. Gara-gara warisan. Ya, Tapi itu dulu. Sekarang aku baru sadar, Vi. Kalau aku tuh benar-benar cinta sama kamu. Kamu nggak jadi istriku. tapi kamu
nggak karena terpaksa kan? Cuman karena harta kan? Kali ini enggak. Aku benar-benar nemuin cewek yang cocok buat aku. Sekarang gimana yuk? Sekarang keputusannya ada di kamu. Sebelum melaksanakan pernikahan ini, kamu harus memutuskan sekarang. Sekarang kan Mas Agung sudah jujur kalau dia itu sudah benar-benar jatuh cinta sama kamu. Apa kamu sudah siap menerima Mas Agung jadi suaminya kamu? Iya. Kalau ayah terserah kamu nak. Ya aku siap kok. Alhamdulillah. Jangan terpaksa ya. Enggak, aku nggak terpaksa. Aku juga udah punya ada rasa kok sama kamu. Yuk, mari. Yuk. Mari. Ayah! Tunggu! Ayah mau kemana? Loh, Kamu? kamu? Kamu ngapain ada di rumah aku, ha? Aku ada urusan. Rum, ngapain kamu bentak-bentak? Ya terus ngapain dia ada di sini ya? Dia itu Iya, calon suaminya Yufi, anaknya Pak Ridwan. Calon suaminya yang katanya lumpuh itu. Benar. Kok kamu bisa jalan? Kita kan pernah ketemu ya? Kamu yang hampir nabrak aku tuh kan? Iya. Jadi kamu yang mau dijodohkan dengan aku? Ya, jadi dia orangnya. Bener. Ayah kok nggak bilang sih? Tapi kan kamunya sendiri yang nggak mau. Ya terus gimana kak? Untung aja ya, kita nggak jadi nikah. Tunggu bentar. Kamu pernah bilang kan kalau anaknya Peritwan itu lumpuh? Memang sih, semua itu memang ide aku. Ya Ide? untung aja aku melakukan ide ini. Maksudnya? Kalau tidak, Mas Agung akan nikah dengan cewek yang nggak benar-benar tulus sama dia. Ya nggak bisa Dia gitu termasuk dong. nomornya. Aku kan anak kandung ayah, seharusnya yang dijodohkan tuh Arumi. Ya, bukan Yufi. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Dulu orang pertama kali yang mau dijodohkan sama Mas Agung itu siapa? Itu adalah kamu. Dan yang pertama nolak perjodohan itu siapa? Itu adalah kamu juga kan? Ya, tapi aku- Sekarang kamu itu harus menerima kenyataan ini. Ya, tapi Kalau Mas Agung berjodoh sama Yufi. Tapi ya, kamu sendiri bilang kan kalau dia tuh lumpuh. Gimana? Sekarang kamu menyesal kan? Melihat keadaannya Mas Agung yang nggak kenapa-napa. Untung aja ya, aku punya ide seperti itu. Kalau enggak, Mas Jadi- Agung sudah mempunyai istri. Ya, Berkat kamu, Dik. Aku tahu sifatnya dia kayak gimana. ya udah. Mari Pak. Ayo. Sebentar. Rum, sekarang kamu menyesalkan. Seandainya kamu ngikut omongan ayah, kamu gak bakalan seperti ini. Iya ya. Ayah mencarikan kamu yang terbaik, nak. Bukan untuk menjerumuskan kamu. Udah, lebih baik kamu menerima sekarang apa yang telah terjadi. Sekarang, kamu jaga rumah ya. Kak, sebelumnya aku minta maaf ya sama kakak. Dulu kan kakak yang udah nolak perjodohan ini. Terus kakak kan juga yang minta aku buat maju di perjodohan ini kak. Sekarang mungkin emang udah waktunya. Dan ini mungkin yang terbaik buat aku. Gak apa-apa kan kak? Kakak ikhlas kan? Sudah, nggak usah minta maaf segala. Yuk.